Halo teman-teman, pernahkah kalian mendengar kata korupsi? Korupsi adalah salah satu masalah serius yang menghambat kemajuan suatu negara. Hari ini, kita akan belajar tentang apa itu korupsi, jenis-jenisnya, dampaknya, dan bagaimana kita bisa ikut mencegahnya. Sebelum masuk ke materi, yuk kita simak video berikut ini. Seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan siswa. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah harap kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Contohnya, ketika seorang pejabat menerima uang dari kontraktor agar dipilih dalam proyek pemerintah, itu adalah korupsi. Korupsi bisa terjadi di berbagai level, dari pusat hingga desa. Ada 5 jenis-jenis korupsi. Suap adalah pemberian sesuatu, biasanya uang, barang, atau jasa, kepada seseorang, terutama pejabat atau orang yang punya kekuasaan, dengan tujuan agar orang itu melakukan sesuatu yang menguntungkan si pemberi, meskipun hal itu melanggar aturan. Contohnya, kalau ada orang yang ingin lulus ujian SIM tanpa tes, lalu dia kasih uang ke petugas supaya diluluskan, itu namanya suap. Gratifikasi adalah pemberian hadiah atau sesuatu kepada pejabat atau pegawai negeri, baik sebelum atau sesudah mereka melakukan tugasnya. Bedanya dengan suap, gratifikasi belum tentu niatnya buruk, tapi kalau ada maksud tersembunyi di balik pemberiannya, misalnya agar dibantu dalam urusan tertentu, maka bisa dianggap sebagai suap. Penggelapan adalah mengambil atau menyimpan harta milik orang lain yang sebenarnya dititipkan atau dipercayakan kepada kita, lalu tidak mengembalikannya atau menggunakannya untuk kepentingan sendiri. Contohnya, seseorang dipercaya perusahaan untuk memegang uang kas, tapi dia malah memakai uang itu untuk keperluan pribadi tanpa izin. Itu namanya penggelapan. Markup adalah tindakan menaikkan harga dari yang sebenarnya, biasanya dilakukan secara tidak wajar atau berlebihan, terutama dalam proyek atau pengadaan barang, jasa, untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Contohnya, harga kursi sebenarnya Rp500.000, tapi dalam laporan proyek ditulis Rp1.500.000 supaya selisihnya bisa dimakan oleh oknum, maka itu disebut markup. Nepotisme adalah tindakan memberikan jabatan, pekerjaan, atau keuntungan kepada keluarga atau orang dekat, bukan karena mereka punya kemampuan, tapi karena hubungan pribadi. Contohnya, seorang pejabat memilih keponakannya untuk jadi pegawai, padahal banyak orang lain yang lebih layak dan punya kemampuan. Itu namanya nepotisme. Korupsi berdampak buruk bagi semua pihak. Negara mengalami kerugian besar, karena dana publik tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kualitas layanan publik menurun, seperti jalan rusak, sekolah kurang fasilitas, atau rumah sakit tidak memadai. Kesenjangan sosial meningkat, karena hanya segelintir orang yang menikmati hasil korupsi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah jadi menurun. Pemerintah Indonesia memiliki KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki dan menindak kasus-kasus korupsi. Selain itu, aparat hukum lain seperti kejaksaan dan polisi juga berperan. Tapi, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dari atas. Kita sebagai masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa, juga punya peran penting. Kita bisa mencegah korupsi mulai dari hal-hal kecil. Jangan memberi atau menerima suap, bahkan dalam bentuk hadiah kecil. Biasakan hidup jujur dan transparan. Laporkan jika melihat tindakan yang mencurigakan. Jadilah generasi yang berintegritas dan anti korupsi. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang korupsi. Ingat teman-teman, korupsi bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah moral dan karakter. Kalau kita ingin Indonesia maju,
maka kita harus mulai dari diri sendiri, jujur, adil, dan berani menolak korupsi. Terima kasih sudah menyaksikan. See you.